الشوق يبقى في اغترابي تغيير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala nuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih dan selalu memberikan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk menuju tempat yang berkah dan mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan dan membesarkan Allah dengan ucapan takbir Allahu Akbar dan tahlil la ilaha illallah dan tahmid alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini kita masih ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang diizinkan untuk melewati bulan Ramadan sampai sebulan penuh. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Maka siapapun umatnya yang senantiasa mencintai beliau, meneladani beliau, dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka akan dikumpulkan bersama beliau nanti pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Semoga kita yang hadir di sini mudah-mudahan dapat berkumpul dengan Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita cinta kepada Allah SWT dalam arti melaksanakan semua syariatnya dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka hendaknya kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang solih, manusia yang taat dalam kehidupan kita. Karena manusia sejatinya sudah diatur oleh Allah di dalam kehidupannya dan juga dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia dalam sunnah-sunnahnya. Maka tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman, Bapak Ibu, untuk mengikuti jalan aturan hidup yang bukan berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim hendaknya tetap berpegang teguh kepada agama Islam kita yang mulia, yaitu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya yang mulia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika matahari telah tenggelam kemarin sore, maka resmilah bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya setan dibelenggu, bulan yang malamnya ada Lailatul Qadar,
orang yang beribadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Amalan yang dilakukan pada malam itu dihitung full pahala. 1 kali 24 jam yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Yang di dalamnya amalan-amalan pahala dilipat gandakan, bulan yang di dalamnya kaum muslimin beramai-ramai menuju masjid ataupun musola dalam rangka untuk meramaikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar bertepatan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak anak-anak, orang tua bertadarus di rumah maupun di masjid, yang dimana bulan yang malamnya kita bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sahur. Bulan yang siangnya ada yang bisa khatam Al-Quran, mungkin selama 1 bulan khatam sekali, ada yang khatam 10 hari sekali, ada juga mungkin yang khatam setiap hari. Semua itu didasarkan karena iman dan semangat untuk meraih pahala Allah, terutama untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Namun para jamaah, Bapak Ibu, khutbah sholat Idul Fitri, ternyata bulan yang kita banggakan, bulan yang kita harapkan pahalanya, ampunannya, dan rahmatnya, hari ini telah meninggalkan kita. Ibarat tamu yang datang sekali setahun dengan membawa hadiah, bahkan buah-buahan yang luar biasa lezatnya, maka hal itu akan pergi begitu saja. Maka apakah bulan tersebut akan datang tahun depan para jamaah? Bagaimana kira-kira? Iya, insya Allah bulan Ramadan akan datang setiap tahun. Yang jadi pertanyaannya, meskipun bulan Ramadan datang setiap tahun akan hadir, tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita juga akan bertemu dengan bulan tersebut? Apakah sebaliknya Allah telah menutup usaha kita? Ini yang jadi pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kita yang hari ini disempatkan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa selama di bulan Ramadan, maka tentunya kita harus bersyukur kepada Allah, sudah kita lewati selama 1 bulan penuh dengan qiyam, kita sholat raweh, kita berpuasa di siang harinya, kita bertadarus, kita memberikan takjil makanan bagi orang yang berpuasa, kita bersedekah, berinfak. Ada sebagian kita yang umroh di Masjidil Haram dan di Madinah, ada sebagian kita yang semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bahkan ada saudara kita yang lebih mulia lagi, mereka berjihad di jalan Allah untuk menghadapi orang-orang kafir di bumi yang berkah, yaitu Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak terasa waktu begitu cepat para jamaah ya. Kita memulai bulan Ramadan seakan-akan itu lama. Ternyata sebaliknya, tidak terasa sekarang sudah selesai Ramadan yang kita lalui. Dan hari ini, pagi ini kita sudah memasuki pada bulan Syawal pada tanggal 1. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, benar apa yang disabdakan oleh Nabi, la taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum waktu begitu cepat berlalu. Dikatakan wa takunu sanah kasar, 1 tahun ibarat 1 bulan. Wa kana sahar al-jum'ah, 1 bulan ibarat 1 pekan. Wa yakunu as-sana wa yakunu as-ubu, 1 pekan seperti kal yaum 1 hari. Wa yakunu yaum, 1 hari seperti wasur mati binar, seperti kilatan pedang atau seperti daun kering yang terbakar. Begitu cepatnya, tidak terasa. Maka yang jadi pertanyaan para jamaah, Bapak Ibu, sholat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah, apakah kita sudah betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi sewaktu-waktu kematian hadir di hadapan kita? Itu yang jadi pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Walillahil hamd. Marilah kita senantiasa untuk tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan menjaga semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang dimana zaman iman kita diuji saat ini dengan berbagai ujian, baik ujian harta, ujian keluarga, ujian jabatan, ujian kesenangan, ujian popularitas, dan berbagai ujian. Bahkan ada ujian yang namanya ideologi yang menyesatkan. Di akhir zaman ini baginda kita sudah mengingatkan bahwa menjaga iman ibarat menggenggam bara api yang begitu panas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabir fihim 'ala dini kal-qabid 'alal jamri." Orang yang sabar hidup di akhir zaman sekarang ini, para jamaah, itu seperti orang yang menggenggam bara api yang begitu panas. Kalau dilepaskan dia akan mati bara api itu. Tapi kalau dipegang terus dia akan menyala. Begitulah keadaan orang yang betul-betul dia sabar dan istiqomah berpegang terhadap agama Allah sampai datang kematiannya, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Lihatlah betapa berat menjaga iman di akhir zaman. Betapa banyak orang yang dulunya rajin beribadah, para jamaah, kini mulai longgar dengan ibadah sholatnya. Yang di bulan Ramadan mungkin kemarin semangat mereka menjaga sholat 5 waktu tarawihnya. Tapi ketika tidak bisa menjaga iman di akhir zaman ini, yang terjadi apa? Memasuki bulan Syawal, memasuki bulan selanjutnya, dia akan meninggalkan sholatnya. Begitu banyak orang yang semangat mereka untuk bersedekah, berinfak. Setelah Ramadan berlalu, mereka semakin kikir kembali, semakin berat untuk mengeluarkan hartanya. Ketika Ramadan mereka semangat untuk membaca Al-Quran, tadarus di malam hari, bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan penuh, bahkan setiap hari mereka khatam. Yang terjadi setelah Ramadan berlalu, mereka meninggalkan Al-Qurannya, hanya diletakkan di rak mereka. Ketika Ramadan mereka semangat untuk berzikir, bersolawat, bahkan mereka juga melakukan berbagai aktivitas amal ibadah sebagaimana salat tarawih berjamaah. Yang terjadi setelah Ramadan berlalu, mereka meninggalkan masjid-masjid mereka dan musola-musola mereka, sehingga masjid menjadi sepi. Hanya imam dan makmum 1 orang, sehingga hanya 2 orang yang sholat berjamaah. Ini sangat ironis, para jamaah Bapak Ibu. Ini ironis dan ini musibah. Inilah fitnah yang menghancurkan kehidupan kaum muslimin hari ini. Disebabkan karena apa? Fitnah yang paling berat hari ini, tantangan bagi umat Islam. Yang pertama adalah fitnah teknologi yang canggih, yang ada di hadapan kita, yang setiap hari kita pegang. Bentuknya kecil, bentuknya mudah untuk dibawa kemana-mana. Tapi itulah yang menyeret banyak manusia menuju jurang kehancuran, kebinasaan, kerugian. Bahkan kita dapati 1 keluarga, mereka menghancurkan keluarganya. Suami menghancurkan istrinya, merugikan keluarganya, menyesatkan anak dan istrinya. Kenapa? Disebabkan karena mereka meninggalkan Allah. Mereka lupa untuk ibadah pada Allah. Mereka dilalaikan dengan teknologi canggih, sibuk di hadapan HP-nya, scroll kanan, scroll kiri, dan sebagainya. Sehingga lupa untuk ibadah sholat, lupa untuk mendatangi majelis ilmu, dan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fenomena di akhir zaman. Sebelum Dajjal muncul, para jamaah Bapak Ibu, maka Dajjal sudah memberikan sihirnya berupa teknologi canggih HP yang ada di hadapan kita. Banyak di luar sana keluarga yang dulunya mereka ahli ibadah, ketika ada HP di tangan mereka, yang terjadi apa? Mulai ayah, mulai ibu, mulai anak, bahkan 1 keluarga, mereka sudah lupa untuk ibadah kepada Allah, disebabkan karena mereka asik melihat HP, sibuk dengan melihat tontonan-tontonan acara apapun yang tidak bermanfaat di media sosial. Ini benar yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar.
surat 39 ayat 15. Apa kata Allah? Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika wal khusranul mubin. Apa pesan Allah kepada kita para jamaah, Bapak Ibu, khutbah salat Idul Fitri? Perhatikan ayat ini. Katakan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya orang yang rugi itu mereka yang telah merugikan, membinasakan, menyesatkan keluarganya. Istri dan anaknya disesatkan, istri dan anaknya dibinasakan, istri dan anak-anaknya dihancurkan. Oleh siapa? Suaminya. Itulah kerugian yang nyata. Disebabkan kenapa? Suaminya repot, sibuk bekerja, istrinya di dalam rumah hanya megang HP, belum anak-anaknya hanya tiduran rebahan di dalam kamar, mereka sibuk dengan HP. Ketika adzan berkumandang, mereka tidak pernah merespon dengan baik, bahkan juga ibunya juga tidak mengingatkan. Bahkan suaminya, ayahnya ketika pulang dari kerja tidak pernah mengingatkan anak dan istrinya untuk ibadah sholat, untuk ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Inilah kerugian yang nyata bagi satu keluarga yang tersesat dari jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitulah fenomena akhir zaman ini, luar biasa. Fitnah yang tidak satupun orang akan terhindar dari fitnah ini. Bahkan fitnah hari ini para jamaah, Bapak Ibu, memasuki ke rumah-rumah, bahkan ke dalam kamar. Tidak usah orang keluar berbuat maksiat, tidak usah orang keluar berbuat dosa kepada Allah. Cukup di dalam rumah, cukup di dalam kamar, mereka sudah berbuat dosa. Kenapa? Karena fitnah Dajjal sudah memasuki rumah-rumah. Tidak usah umat Islam keluar ke rumah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Cukup bahwa fitnah itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Ingat para jamaah, Bapak Ibu, salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah. Kalau seandainya di akhir zaman ini tidak kita memiliki benteng yang kuat, iman yang kokoh, amal soleh, dan istiqomah sabar untuk menghadapi ujian di akhir zaman ini, hancur keluarga kita, rusak keluarga kita, binasa keluarga kita, sesat semuanya dalam satu keluarga. Di saat suami, istri, dan anak sudah lalai meninggalkan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebagai penutup, kami ingatkan satu ayat yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amara yaf'aluna ma yu'marun. Apa pesan Allah para jamaah? Hei orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya kalian para suami menjaga diri kalian. Hei para suami, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Bayangkan Bapak Ibu, para jamaah yang dimulakan oleh Allah. Allah mengingatkan secara tegas, jagalah engkau para suami. Para suami rijal kita, para jamaah Bapak Ibu yang ada di sini, ini bagi kaum laki-laki yang di shop depan ini, ingat, dengarkan baik-baik. Jagalah para suami, jagalah dirimu sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan sampai istri dan anakmu celaka masuk neraka. Ingat, ketika nanti istri anak kita masuk neraka, gara-gara kita gagal mendidik mereka, gara-gara kita melalaikan, gara-gara kita menjauhkan mereka dari agama Allah, jangan berharap kita masuk surga. Kenapa? Karena istri dan anak kita akan menuntut nanti pada hari kiamat di pengadilan Allah. Kenapa mereka masuk neraka? Disebabkan karena suami lalai, suami tidak merespon, tidak membimbing, mendidik, menjaga anak istrinya untuk mentaati Allah. Ingat para jamaah, ayat ini nanti bisa dibuka. Bekal bagi para suami kembali kepada ayat Allah lagi. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, marilah kita song-song untuk menghadapi ujian yang besar dengan dasar iman yang kokoh,
tauhid yang lurus, dengan amal soleh, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Tidak usah kita mencari aturan-aturan yang lain, karena Allah sudah menjamin siapapun hidup di dunia ini kalau berpegang teguh kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, dan jaminannya adalah surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pada akhirnya khutbah Idul Fitri ini, marilah kita akhiri dengan kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan pada kita hidayah, taufiknya, rahmatnya, ridhonya, dan keselamatan kita di dunia sampai nanti kita di akhirat, sehingga kita yang berkumpul di sini dan seluruh kaum muslimin bisa selamat dari fitnah yang luar biasa. Sebelum Dajjal muncul, maka fitnah-fitnah akan terus berlalu sepanjang kehidupan kita. Dan yang paling terpenting adalah mari kita senantiasa mencari bekal dengan bekal takwa, keimanan yang benar, menjaga amal soleh kita, yang wajib kita jaga, yang sunnah kita terus hidup-hidupkan dalam kehidupan kita. Ramadan yang sudah kita pupuk selama 1 bulan, mari kita jaga dengan baik. Jangan menjadi manusia yang hanya musiman, semangat di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu melempem kayak kerupuk, tidak memiliki kesemangat lagi, sibuk dengan urusan dunia, lupa untuk ibadah kepada Allah. Jangan pernah terjadi seperti itu. Marilah kita akhiri dengan kalimat doa. Mudah-mudahan doa kita senantiasa didengarkan oleh Allah dan ijabahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal min qiyamina wa sadaqatina wa siyamina wa sujudina wa ruku'ina wa anfaqina wa jami'a a'malina. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal-a'mal wal-hawa. Rabbana taqabbal minad du'a. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin al-mustad'afina fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin al-mustad'afina fi Sudan, fi Gaza, fi Indonesia, fi Afghanistan, fi Yaman, fi Iran, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim wahdihim subul salam wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur. Allahumma damir amrik wa azabihim. Allahumma damir amrik wa azabihim. Allahumma damir yahud wa nasara wa kafar wa musyrikin wa suyu'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullah